Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat-alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ke-6 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Andakah Murid Kristus Itu? Kita hari ini akan mencermati salah satu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya yang harus kita teladani adalah sikap hidup Yesus Kristus. Saudara, kita saksikan lebih dulu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayatnya ke-21 hingga yang ke-23. Judul bacaannya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kita ingin meneladani sikap daripada hidup Tuhan Yesus, yaitu ternyata Yesus yang adalah Tuhan itu melakukan segala macam tindakan itu berdasarkan dengan standarnya adalah pakai pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Oleh sebab apa? Ketika Dia memberitahukan bahwa sebentar lagi sebagai anak manusia Dia akan mulai menghadapi penderitaan. Dia akan menderita oleh karena para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tokoh-tokoh agama. Dia akan tersiksa, dia akan dianiaya, dan dibunuh di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya. Saudara, pemberitahuan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dengan maksud agar para muridnya itu menjadi murid-murid yang siap menghadapi kenyataan, karena ini adalah menjadi pikiran Tuhan, telah diresponi oleh Petrus dan teman-teman dengan respon yang tidak sama. Saking cintanya Petrus,
bersama dengan kawan-kawan, maka dikatakan di dalam firman Tuhan itu, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Dan Petrus berkata, Tuhan, pastilah ini tidak akan terjadi. Allah pasti melepaskan engkau dari segala yang jahat. Dan apa yang terjadi? Pembelaan Petrus, kasih sayang Petrus kepada Tuhan Yesus ternyata menimbulkan respon yang tidak seperti yang diharapkan oleh Petrus. Justru Tuhan Yesus marah dan menghardik Petrus, dan dia berkata di dalam ayat ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kalau kita secara jujur sebagai manusia berpikirnya, mungkin kita akan berpikir sama seperti Petrus berpikir. Sehingga jawaban Petrus kita bisa memaklumi. Ini adalah jawaban yang wajar, karena yang pertama, Petrus mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Kemudian yang kedua, dia tahu Yesus Kristus Tuhan itu siapa. Dia adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah orang yang sangat berkuasa, sehingga dia bisa lakukan begitu banyak mujizat. Alam saja tunduk kepada dia. Mati dia bisa hidupkan. Lumpuh bisa dia buat sembuh dan berjalan. Maka sebagai orang benar, sebagai anak Allah, pastilah dia akan dibela oleh Bapaknya yang ada di surga. Itulah yang kira-kira menjadi pikiran Petrus dan para rasul yang lain. Demikian pula dengan Anda dan saya, seandainya kita hidup di zamannya Kristus, tinggal bersama dengan para rasulnya. Nah saudara, oleh karena itu Petrus menyampaikan kata-kata seperti itu karena dia tahu, bukankah Yesus adalah anak Allah? Tentunya Bapaknya akan melepaskan. Bapaknya akan datang membela dia. Tetapi ternyata Yesus yang adalah Tuhan justru berkata, enyahlah iblis, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku, karena apa yang kau pikirkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Nah saudara, lewat peristiwa ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin waspada. Kalau hari ini ada hamba Tuhan yang bernubuat, selalu nubuatnya itu bicara tentang apa? Yang baik atau yang jahat, yang jelek, yang buruk. Pastilah nubuatnya yang selalu memberikan harapan. Padahal tidak selamanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya Tuhan memang akan mengizinkan semua yang terjadi yang tidak kita harapkan itu diizinkan terjadi. Seperti yang terjadi pada Yesus yang adalah Kristus itu sendiri, yang memakai standar hidupnya pakai pikiran Allah. Aku datang memang untuk mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan kembali oleh Bapakku. Tetapi soal mati di atas kayu salib tetaplah peristiwa yang aku harus tetap lewati, yang aku harus tetap tanggung dosa-dosa itu. Dan ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh karena itu, ini menjadi ketetapan Allah, ini menjadi pikiran Allah yang harus tetap terjadi. Oleh karena itu, jika seseorang bernubuat, terus kemudian ada jalan keluarnya. Jika Anda tidak berdoa, maka Indonesia akan terjadi
bencana, terjadi malapetaka ini. Tetapi jika Anda berdoa, saudara, saya pastikan itu pasti palsu. Tuhan tidak pernah memberikan tawaran yang seperti itu. Tetapi jika ini menjadi satu ketetapan daripada Tuhan, apapun yang engkau perbuat, itu tetap harus terjadi. Sama seperti peristiwa yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukankah dia adalah anak Allah sendiri? Tetapi dia tetap harus terima apa yang menjadi pikiran Allah. Nah saudara, oleh karena itu, kekudusan dan kebenaran menjadi ajaran utamanya dia. Dia mengajarkan ajaran-ajaran yang mengharuskan Anda hidup benar dan hidup kudus. Karena apa? Karena di dalam dunia ini ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang saudara mungkin tidak harapkan, yang saudara tidak pernah inginkan, itu diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, dengan posisi Anda sebagai orang benar dan orang kudus, maka Anda akan menjadi orang yang bisa menghadapi setiap ujian yang harus Anda lewati tanpa Anda harus berkeluh kesah. Karena jika itu memang menjadi pikiran Allah, aku akan terima dengan hati yang penuh sukacita. Oleh karena aku tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang-orang benarnya. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat, di situ dikatakan mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saudara, kita lihat bacaannya, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, saudara, lihat, orang Kristen kebanyakan mengenal Roh Kudus pada saat peristiwa Pentakosta. Tetapi kenyataannya Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal Allah sesungguhnya sudah ada sejak dunia dijadikan. Ada pada saat manusia diciptakan. Dan di dalam pasal yang keempat dari Lukas ayat yang pertama ini jelas-jelas dikatakan yang membawa Yesus ke padang gurun bukanlah iblis, tetapi Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, diizinkan. Pencobaan itu ada. Oleh karena itu, jika engkau tidak hidup sebagai orang benar atau sebagai orang yang mengkuduskan diri, yang membenci akan dosa, berbahayanya Tuhan bisa izinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan Tuhan akan sulit bisa keluar sebagai pemenang saat pencobaan itu menghadang setiap langkah kakinya. Saudara, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, hati-hati. Iblis mencobai Anda dan saya selalu dengan peristiwa-peristiwa yang sama. Ketika dia mencobai Tuhan Yesus, itulah yang akan dicobakan ulang kepada Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dicobai sama dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Muncul sebuah pertanyaan, apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya yakin iblis tahu, tetapi bicara tentang Tuhan Yesus, bicara tentang dua dimensi yang berbeda. Yang pertama adalah Yesus yang 100% ilahi.
Dan Yesus yang 100% insani. Dan ketika dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, itu adalah Yesus yang 100% insani, yang telah menjelma sebagai manusia dan telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Anda dan saya ada perasaan lapar, sehingga iblis pun datang, jika engkau adalah anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Bukankah engkau sedang membutuhkan makanan karena engkau selama 40 hari engkau tidak makan dan tidak minum? Ubah ini. Hati-hati, kedagingan dicobai. Tetapi karena dia adalah orang yang benar, orang yang selalu menjaga kekudusan, dia mampu melewati pencobaan-pencobaan yang demikian berat. Di saat orang lapar, di situ ditawari soal roti, tetapi dia berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, pastilah Yesus yang sebagai insani ini yang kembali dicobai. Karena apa? Yang insani ini masih terdiri dari daging. Oleh karena yang insani ini juga yang bisa dibunuh di atas kayu salib. Dan itu kembali dicobai. Namun Yesus yang insani 100% ini pun adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Meskipun yang pertama kali keinginan daging dicobai, dia bisa berhasil. Sekarang giliran keinginan mata yang dicobai, yaitu segala kemegahan dunia dengan segenap isi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kenapa? Karena segala kemuliaan dan kemegahan dunia telah ada di dalam tanganku. Kata iblis, pastilah iblis tidak guyonan, tetapi benar-benar dia memegang kuasa atas itu dan dia berhak untuk memberikan kepada siapa iblis mau. Oleh karena itu dia tawarkan sekali lagi ini kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan lagi-lagi Yesus Kristus Tuhan lebih setia, lebih taat kepada Allahnya. Dan dia berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, lihat, kembali dicobai juga dengan keangkuhan hidup. Setelah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan Yesus Tuhan tetap ingin bersikap di dalam hidupnya dengan standar sesuai dengan pikiran Allahnya, sesuai dengan pikiran Bapaknya. Dan dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, waspadai ayat firman Tuhan di ayat yang ke-13. Hati-hati saudara, karena di situ dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan iblis mengalami kekalahan daripada Tuhan Yesus, ia mundur daripadanya dan
Kata menunggu waktu yang baik silahkan digarisbawahi. Waktu yang baik akan dipakai oleh iblis untuk mencobai Anda dan saya. Saudara, hati-hati. Hari ini ada begitu banyak orang Kristen maupun pendeta-pendeta yang sudah terjebak. Justru mereka masuk ke dalam pencobaan iblis itu. Hidupnya menjadi seperti apa yang ditawarkan oleh iblis. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip yang mengajarkan hidup ini harus sukses. Sebagai anak Tuhan harus kaya dan lain sebagainya. Saudara, bukan seperti itu. Jika kaya menjadi tujuan hidup pengikut Kristus, tentunya Yesus Kristus Tuhan pun akan memberikan contoh dan teladan kepada saudara dan saya, menerima tawaran iblis dan dia menjadi kaya. Segala kemuliaan, segala kemegahan yang ada di dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau datang menyembah kepadaku. Karena segala kuasa itu ada di dalam tanganku, kata iblis. Dan iblis berkata, aku berhak untuk memberikan kepada siapa aku mau. Nah saudara, hati-hati. Jika hidup tujuannya hanya untuk kaya, tentunya Yesus yang adalah Tuhan sudah menerima tawaran tersebut untuk supaya Anda juga menjadi pengikut Dia. Tetapi mentah-mentah Yesus Kristus Tuhan menolak tawaran iblis karena Dia berkata, hanya kepada Allah saja engkau harus datang menyembah dan berbakti kepada Dia. Saudara, Tuhan tidak melarang saudara kaya. Tetapi Tuhan selalu memberikan peringatan. Hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan lebih mementingkan bukan berkat yang sifatnya jasmani, tetapi Dia lebih mengutamakan berkat-berkat yang sifatnya itu rohani, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, hidup Tuhan Yesus yang Dia pakai sebagai teladan untuk mengajar saudara dan saya adalah hidup yang dengan standar sesuai dengan pikiran Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.